Halo, nama saya Windra Swastika. Di bagian ini kita akan belajar tentang variabel ya. Ini adalah satu video seri tentang pemrograman bahasa pemrograman Python ya. Di video sebelumnya kita udah belajar bagaimana caranya melakukan instalasi Python, kemudian kita menjalankan Python lewat PyCharm atau menggunakan Sublime ya. Di bagian ini saya akan menggunakan Sublime untuk materi variabel ya. Kalau Anda sudah pernah belajar pemrograman, saya yakin variabel itu bukan hal yang asing ya. Tapi kalau Anda baru belajar bahasa pemrograman, saya kira variabel ini adalah hal yang baru. Mungkin Anda pernah belajar di matematika tentang variabel, kurang lebih sama ya. Bahasa Indonesianya peubah gitu ya, tapi kalau diubah ke dalam bahasa Indonesia kurang kurang menunjukkan itu artinya apa gitu ya. Misalkan saya punya perintah ya, halo, perintah cetak biasa ya. Nama saya Windra. Print, halo, saya menyukai angka 7 ya. Kemudian print lagi informasi lain tentang Windra adalah ya, print selain menyukai angka 7, Windra juga menyukai warna misalnya ungu begini ya. Nah, ini adalah 4 buah perintah print ya. Yang kalau saya jalankan ya, Ctrl B kalau di Sublime ya. Tampilannya adalah seperti ini ya. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, seandainya kita ingin mengubah nama Windra ini ya, mengubah nama Windra. Jangan diganti Windra, ganti Windra dengan katakan Agus gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah kita mengubah satu persatu ya. Agus, kemudian kita cari lagi, oh ini ada lagi Agus gitu ya. Kemudian ini juga ada lagi, maka ini diganti Agus. Sehingga tampilannya adalah sesuai dengan perintah print ini. Ya. Nama saya Agus, saya menyukai angka 7. Informasi lain tentang Agus adalah selain menyukai angka 7, Agus juga menyukai warna ungu. Nah, prinsip mengubah satu persatu seperti ini nggak praktis ya. Kita bisa simpan nama itu ke dalam sebuah variabel. Misalnya nama Agus. Nah, ini kita menyimpan Agus ya ke dalam sebuah variabel. Nah, ketika kita sudah menggunakan sebuah variabel, kita bisa menggunakannya, meletakkannya dalam satu perintah print ya. Ini saya ubah ya. Agusnya ini sekarang sudah disimpan di nama ya. Nama. Seperti ini. Nah, nama ini ada di luar tanda petik. Jadi ini petik buka, kemudian diikuti dengan petik buka ya. Ini petik tutup. Kemudian setelah ditutup di plus dengan nama, kemudian di plus lagi dengan tanda petik buka, titik, petik tutup. Ya, artinya apa? Artinya yang tidak di dalam tanda petik itu artinya akan dicetak sesuai dengan isinya. Isinya apa? Isinya adalah Agus. Nah, karena di sini ada beberapa nama Agus, maka di sini saya ubah juga ya. Petik buka ya, kemudian diberi tanda plus, nama, petik tutup. Spasinya tidak masalah, bisa didempetkan seperti ini atau diberikan spasi, nggak masalah ya. Kemudian ini juga ya, tanda petik buka plus nama plus seperti ini. Nah, ketika sudah dalam bentuk variabel seperti ini, ya di luar tanda petik, saya jalankan hasilnya masih sama. Tapi keuntungannya adalah ya, ketika saya mau mengubah kembali menjadi Windra, saya cukup mengubah nilai dari isi dari variabel nama. Sehingga ketika saya jalankan, ini akan mencetak isi dari variabel nama. Ya, nama saya Windra, informasi lain tentang Windra adalah dan seterusnya. Ya. Nah, variabel nama ini disebut sebagai variabel teks. Kenapa? Karena dia menuliskan atau karena dia berisi satu teks. Selain teks, variabel apa lagi? Selain teks ada juga variabel yang bersifat angka. Ya, kalau bersifat angka, saya tidak perlu memberikan tanda petik. Ya, kenapa? Karena kalau diberi tanda petik, nanti dia dianggap sebagai teks. Nah, apa bedanya teks dan angka? Nanti kita lihat. Sementara saya definisikan A dengan angka 7 ya. Saya tambahkan di sini plus A plus seperti ini ya. Kemudian di sini ada juga angka 7 plus A plus begini ya. Nah, maka ketika dijalankan kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah error ya. Errornya kenapa? Kalau kita lihat di sini ya,
cannot concatenate str and int object. Artinya apa? Artinya ini adalah variabel yang tipenya bilangan atau numerik atau biasa disebut sebagai integer atau bilangan bulat. Ya, dalam bilangan bulat ini, dia nggak bisa langsung ditambahkan seperti ini. Ditambahkan plus A plus seperti ini. Kenapa? Karena ini tipenya adalah satu teks. Nah, teks ini tidak bisa ditambah dengan bilangan. Ya, teks ditambah teks itu bisa, bilangan ditambah bilangan itu bisa. Tapi bilangan ditambah teks atau teks ditambah bilangan itu nggak bisa. Sehingga kita perlu mengubah dulu A ini, yang tadinya adalah variabel yang numerik, kita ubah menjadi teks juga. Cara mengubahnya ditambahkan str. Ya, strA, di sini juga strA. Ya, kalau kita jalankan, hasilnya adalah nama saya Windra, saya menyukai angka 7. Informasi lain tentang Windra adalah selain menyukai angka 7, Windra juga menyukai angka warna ungu. Nah, kita juga bisa mengubah variabel ini ya. Misalnya diganti jadi 5, maka hasilnya kita nggak perlu merubah perintah pada printnya, tapi cukup isi dari variabelnya. Nah, seperti itu penggunaan dari variabel. Ya, ada variabel bertipe teks, ada variabel bertipe numerik. Ya. Nah, variabel bertipe numerik itu juga mengenal penjumlahan ya, mengenal beberapa operasi numerik, misalnya penjumlahan ya. X3 ya, saya beri nama X, variabel baru. Ini saya hapus dulu ya. Saya bisa mendapatkan hasil dari penjumlahan ya. Jumlah sama dengan A ditambah X. Ya, A ditambah X. Ini adalah untuk menjumlahkan. Ya. Jangan terbalik, A plus X, ya, A plus X sama dengan jumlah, ini tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena variabel jumlah ini, ketika diberikan sama dengan, dia harus diisi sesuatu. Ya, isinya apa? Isinya adalah penjumlahan dari A dan X. Sehingga cara penulisannya adalah jumlah sama dengan A ditambah X. Ya. Pengurangan juga sama, kurang sama dengan A dikurangi X. Ya. Untuk perkalian sama A dikali X. Demikian juga untuk pembagian sama dengan A dibagi X. Simbolnya adalah plus, minus, tanda bintang, dan tanda bagi. Pemangkatan ada? Oh ada. Pangkat sama dengan A, pangkat kalinya 2 ya. X, seperti ini. Ini kalau saya jalankan, hasilnya adalah dia tidak keluar apa-apa. Ya, tidak keluar apa-apa. Loh, kenapa? Karena kita baru memberi nilai. Kita nggak mencetak ini semua. Kalau mau mencetak bagaimana? Ya, kita harus print. Ya, print jumlah. Kita berikan keterangan ya, yang di dalam tanda petik. Jumlah, seperti ini. Apakah muncul jumlahnya? Bisa ditebak. Jumlahnya tidak muncul. Ya, kenapa? Karena error. Errornya kenapa? Sekali lagi, karena errornya ini adalah satu teks dan ini adalah satu numerik, sehingga kita perlu ubah numerik ini menjadi string dengan menambahkan seperti ini. Print jumlah ya, kemudian kita bisa mencetak print kurang ya, yang dicetak adalah kurang ya, hasil pengurangan begitu ya, hasil pengurangan, kemudian hasil penjumlahan. Kemudian saya copy ya, hasil perkalian, ini diubah ya, kali, kemudian hasil pembagian. Ini saya ubah, hasilnya menjadi bagi. Ya, bagaimana ketika dijalankan? Ketika dijalankan hasilnya adalah muncul hasil penjumlahan 8 ya, dari A ditambah X, hasil pengurangan 2 dari A dikurangi X, hasil perkalian 15 dari A kali X ya, hasil pembagian 1. Nah, kenapa kok bisa 1? Kok bukan 1, berapa? 0,6667 gitu ya. Karena ketika dia didefinisikan seperti ini, A sama dengan 5 dan X sama dengan 3, maka ini adalah jenis bilangan bulat ya. A dibagi X, 5 dibagi 3, hasilnya selalu juga bulat. Ya, hasilnya bulat juga. 5 dibagi 3
itu hasilnya 1, tapi karena dia bilangan bulat maka hasilnya 1. Ya, bilangan bulat tidak mengenal angka desimal ya. Terakhir, hasil pemangkatan. Ya, pangkat. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, pangkatan 125, 5 pangkat 3. Nah, seperti itu penggunaan variabel ya, penggunaan variabel dan cara melakukan pencetakan isi variabel. Ya, variabel ada 2, teks, numerik, string dan numerik. Numerik yang kita kenal saat ini adalah numerik bertipe integer atau bilangan bulat. Karena dia bertipe integer, maka dia nilai tidak mengenal desimal ya, tidak mengenal desimal. Nanti bagian berikutnya ada yang namanya variabel float, yaitu variabel yang bisa kita gunakan untuk pecahan, angka pecahan ya. Untuk operasi matematika, penjumlahan kita gunakan tanda plus, pengurangan tanda minus, perkalian tanda kali, pembagian tanda slash, pemangkatan tanda kali-kali. Hierarki matematika juga berlaku ya di sini ya. Hasil sama dengan misalnya A ditambah 2 dikali X gitu ya. Maka yang akan dikerjakan adalah perkalian dulu, 2 kali X yaitu 6 ya, baru ditambah A yaitu 11. Bukan A ditambah 2 ya, 5 tambah 2 7 lalu dikali 3. Kalau kita print hasilnya hasil, maka yang keluar adalah 2 kali 3 6, kemudian ditambahkan 5 yaitu 11. Oke, seperti itu pengantar untuk variabel ya. Materi hari ini variabel. Oke, seperti itu ya pengantar untuk variabel. Ini adalah materi untuk variabel. Di bagian berikutnya kita akan belajar materi tentang variabel secara lebih lanjut, ya, variabel tipe float. Kemudian dilanjutkan dengan variabel jenis lain, yaitu variabel boolean. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya stop videonya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini.